Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan terkait dengan perkawinan langit dan bumi. Dengan saya memohon dan memanjatkan syukur kepada Allah, memohon rahmat dari ridhonya. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begini. Rusaknya tatanan dunia di bumi itu mengharuskan semacam reposisi, karena kalau terus membiarkan tatanan ini rusak itu akan menghancurkan manusia itu sendiri. Kita ambil analogi yang sederhana seperti ini. Sebuah perusahaan, jika direkturnya itu bermasalah, jika jajaran direksinya bermasalah, maka owner itu akan mengambil alih kebijakan perusahaan itu. Dia akan melakukan semacam rapat umum pemegang saham, kemudian akan melakukan penunjukan terhadap direktur baru demi untuk kelangsungan perusahaan agar lebih maslahat atau bisa lebih menguntungkan. Nah, hak penunjukan direktur ini merupakan hak prerogatif owner itu, gitu. Nah, dalam hal ini, ketika tatanan dunia ini rusak, tatanan bumi ini rusak, oleh karena makhluk bumi ini sudah tidak lagi mengikuti tuntunan yang ada, tidak lagi mengikuti tuntunan naskah atau kitab panduan yang diturunkan oleh langit, maka langit akan melakukan reposisi terhadap direksi-direksi yang ada di bumi, gitu ya. Nah, penunjukan terhadap direksi baru ini, yang baru ini yang merupakan hak prerogatif Allah atau pihak langit lah, katakanlah begitu, itu harus segera terjadi dan akan segera terjadi demi untuk kelangsungan kemaslahatan manusia dan juga makhluk-makhluk bumi. Karena kalau tatanan ini rusak, tidak hanya manusia yang hancur, tapi juga alam semesta bisa hancur. Kalau manusianya rusak, bumi pasti akan rusak. Eksplorasi tanpa henti, eksplorasi tanpa batas. Hutan ditebang tanpa ada perhitungan. Kemudian minyak digali tanpa ada perhitungan. Segala macam eksplorasi bumi yang bisa merusak bumi itu sendiri. Itu maksudnya. Nah, maka dalam hal ini owner ini, pemilik jagat raya ini, kemudian akan melakukan penunjukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, penunjukan itu awalnya disiapkan 3 orang. Nabi Isa, Syekh yang ada di Arab Saudi, dan Satria Piningit ini. Nabi Isa batal turun, Syekh yang ada di Arab Saudi mempunyai beban ideologis dan juga beban sosial. Jadi satu-satunya yang bisa memungkinkan untuk memimpin bumi ini ya Satria Piningit ini. Nah, dan pertanyaannya, kenapa yang dipilih adalah Nusantara? Tidak di Eropa, tidak di Afrika, tidak di Amerika, atau bahkan kenapa tidak di Arab Saudi? Yang pertama, yang paling hak untuk yang pertama yang harus dicatat adalah penunjukan sosok ataupun tempat itu adalah hak prerogatif dari owner, gitu loh. Terserah Allah mau nunjuk siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, satu-satunya contoh yang bisa menjadi pilot project tentang keberagamaan itu hanya di Nusantara ini. Kita lihat di Timur Tengah sebagai tempat lahirnya agama-agama dan para rasul. Saya bukan anti Timur Tengah. Faktanya berbicara adalah Timur Tengah itu sangat rentan dengan perpecahan. Termasuk di Arab Saudi pun.
Isu yang berkembang sekarang bagaimana putra mahkota melakukan manuver-manuver politik yang luar biasa. Itu fakta. Bagaimana mungkin sosok itu akan ditunjuk dari wilayah, dari daerah yang tidak bisa menjadi contoh gitu. Jadi di Nusantara ini tata nilai dan penerapan agama Islam walaupun jauh dari timur, walaupun jauh dari jaraknya dari Timur Tengah, tetapi nilai-nilai keislaman aplikasinya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari jauh lebih membumi daripada Timur Tengah gitu aja. Jadi mulai saat ini berhentilah berpikir bahwa Islam di Timur Tengah lebih bagus. Kenapa saya katakan demikian? Islam itu berkembang dan mengakar bisa di semua tempat gitu. Tidak hanya di Arab Saudi, tidak hanya di Timur Tengah. Bisa mengakar di semua tempat. Dan ternyata penerapan Islam, pengakaran Islam di Nusantara jauh lebih baik, jauh lebih membumi ketimbang Islam yang mengakar di Timur Tengah sebagai sumber Islam itu sendiri. Kalau Anda banyak membaca literatur tentang konferensi Islam dan sebagainya, dunia Islam berharap kepada Nusantara untuk sebagai pilot project, untuk sebagai titik tolak, untuk sebagai titik keberangkatan dari kebangkitan Islam itu sendiri. Itu fakta. Banyak sekali tokoh-tokoh Islam di dunia yang berharap Indonesia, Nusantara ini sebagai tempat lahirnya kebangkitan Islam. Makanya kita sebagai orang Islam yang ada di Nusantara, di Indonesia, harusnya berpikir dan merasa bangga dengan itu. Nah, kebangkitan Islam ini, lebih spesifiknya kebangkitan agama Tauhid ini, memang akan lahir dari Nusantara. Dan sosok yang dimahdi atau yang dibuai atau yang dijaga, yang kemudian dipingit dalam proses penggemblengannya, dia yang akan melaksanakan tugas itu. Dan dia akan berjalan, dia akan melakukan, dia akan melakukan tindakan atau melakukan strategi sesuai dengan perintah, karena dia dibarengi oleh ilham. Saya pastikan dia dibarengi oleh ilham. Dia tidak berjalan sesuai dengan logika berpikir kita. Dia tidak punya strategi, karena strategi owner. Kalau kata owner belok kanan. Itu. Jadi sekali lagi, owner menginginkan di bumi ini dilakukan reposisi atau dilakukan perbaikan tatanannya. Perbaikan tatanan di bumi ini akan dimulai dari Nusantara. Dan sosok yang sudah ditunjuk, yang sudah disiapkan adalah Satria Piningit ini. Mau tidak mau. Dan yang lain jangan ngiri. Satria Piningitnya itu nganan, jadi jangan ngiri, nanti gak ketemu. Ini hak prerogatif Allah, jangan ada yang protes. Kan banyak sekali yang ngaku saya Satria Piningit. Satria Piningit itu nggak mikirin duit, itu intinya. Ini mikirin tata nilai tentang kemanusiaan, tata nilai tentang akidah, tentang tauhid. Jadi tujuan Satria Piningit ditunjuk owner, ditunjuk Rabbul Alamin adalah untuk menata kembali kehidupan manusia, kehidupan alam di bumi ini dengan berbagai dimensinya ya, tidak hanya manusia. Dengan penegakan agama tauhid, intinya goalnya penegakan agama tauhid. Implikasi efek yang lainnya adalah keadilan sosial, keadilan hukum, keadilan dalam pendidikan, keadilan dalam kesehatan. Semua hal itu akan digarap secara bersamaan tentu. Lalu kapan perkawinan langit dan bumi ini akan terlaksana? Sedang dimulai. Saya pastikan sedang dimulai.
Apakah itu akan bertahap? Jelas bertahap, tapi tahapannya tidak lama. Karena apa? Ini yang melakukan, yang bekerja owner. Jadi Satria Piningit itu semacam boneka yang digerakkan mutlak oleh owner. Sosok yang dipilih dan digerakkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang berani? Jadi begitu. Jadi jelas ya. Jadi maksudnya perkawinan ini akan terjadi antara langit dan bumi, akan kembali harmonis antara hukum langit dengan hukum bumi, akan kembali terjadi tatanan dunia baru yang menciptakan manusia yang sempurna, yang kamil gitu, yang tauhidnya baik, sikapnya baik, kesejahteraannya baik, perilakunya baik, moralitasnya baik. Nah, pelaku pengawin ini atau penghulu dari perkawinan metafor ini adalah Satria Piningit yang ditunjuk secara mutlak absolut oleh Allah, oleh Rabbul Alamin. Jadi jelas maksudnya ya. Oke. Jadi ini tidak lama lagi berkah langit akan turun karena penghulunya sudah datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.